Halo, sekarang kita akan masuk ke dalam materi baru yaitu matriks. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian matriks, kemudian unsur-unsur yang ada di dalam matriks, dan juga operasi matriks. Jadi, mohon diperhatikan dengan baik. Halo, sekarang kita akan masuk ke dalam matriks dari awal begitu sampai operasi perkalian. Yang terakhir nanti bab baru kita masuk ke masih matriks tapi ngomongin determinan sama inverse. Ya, apa yang harus kita capai kompetensi dasar dari video ini itu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian matriks, dan juga transpos. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Indikator yang akan dicapai yaitu menjelaskan dan menyelesaikan matriks dan kesamaan matriksnya dengan menggunakan masalah kontekstual, kemudian melakukan operasi pada matriks, operasi yang tadi sudah disebutkan. Ya, apa itu matriks? Matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris dan juga kolom. Makanya kita perlu mengetahui baris itu persisnya kayak apa, kolom itu apa supaya tidak ketukar. Nah, ini contoh dari kelompok bilangan yang disebut dengan matriks. Dia itu berbentuk kotak gitu ya. Kalau dia nanti bentuknya berantakan, segitiga sembarang, trapesium, ya itu bukan matriks. Dia bentuknya itu teratur, disusun dalam segi-segi. Seperti itu ya. Nah, ini beberapa istilah dalam matriks, ada baris, kolom, kemudian elemen atau unsur, dan ordo. Di mana baris itu adalah susunan bilangan yang dituliskan mendatar. Jadi dia ditulisinnya angkanya itu ke samping, angkanya mendatar. Tapi kita menghitung baris 1, baris 2 itu ngitungnya ke bawah. Baris 1, baris 2 di bawahnya baris 1, di bawahnya baris 2 itu baris 3. Nah, kalau kolom dia itu ditulisnya tegak atau vertikal, tapi kita ngitungnya ke samping karena dia kan tegak gitu ya. Kalau tegak kan berarti bersusunnya ke samping. Tapi kalau dia horizontal bersusunnya pasti ke bawah kayak gitu. Itu namanya baris dan kolom. Jadi harus bisa bedain ya. Ini hal yang simple tapi sering dilakukan kesalahan ketukar-tukar baris atau kolom gitu. Kemudian elemen atau unsur itu adalah bilangan yang ada di dalam matriks itu, di dalam baris dan kolom pada matriks. Nah, selanjutnya itu ada contoh baris ya. Ini ada baris pertama nih yang saya bilang, dia itu nulisnya ke samping 2, 1, 5, elemennya ke samping, tapi menghitung baris ada berapa itu ke bawah. Ini baris 1, bawahnya baris 2, bawahnya baris 3, bawahnya baris 4. Kemudian ini ada A, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kita ngitungnya ke samping, tapi nulis kolomnya ke bawah begitu. Ya. Kemudian di sini kalau disebut dengan elemen baris 2, kolom pertama ya berarti baris kita hitung ke bawah, kolom pertama berarti paling kiri. Kalau baris 4 berarti paling bawah, kolom 3 berarti paling kanan. Paling bawah kanan itu adalah 2. Terus kalau misalnya dibilang baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 2 min 2. Seperti itu contohnya ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah simbol dari baris dan kolom begitu. Jadi semua yang ditulis duluan itu adalah baris, kemudian belakangnya kolom, begitu maksudnya. Jadi kalau dibilang A11 berarti baris 1 kolom 1. Terus A23 berarti baris 2 kolom 3. A12 berarti baris 1 kolom 2. Jadi yang pertama itu adalah
baris, yang kedua adalah kolom. Nah, jangan ketukar. Next, itu ada ordo dan banyak elemen matriks. Nah, ordo itu adalah ukuran. Jadi matriks itu punya ukuran. Kenapa ukuran itu penting? Karena tidak semua matriks itu bisa dipasangkan, dioperasikan dengan matriks yang lain gitu. Jadi tergantung ukurannya. Seperti penjumlahan, ukurannya harus sama. Kalau dia misalnya lebarnya 3, panjangnya 3, berarti bisa dijumlah dengan semua matriks yang lebarnya 3, panjangnya 3, kayak gitu. Itu untuk ordo. Banyak elemen itu adalah unsur di dalamnya. Gitu contoh. Ya. Ini contohnya. Matriks A itu ordonya 2 kali 3. Kenapa disebut 2 kali 3? Karena baris kali kolom, begitu ya. Jadi ordo itu selalu baris kali kolom. Gitu. Nah, ini baris dihitung ke bawah. Ini B1, saya tulis baris itu B1 atau baris gitu ya, biar lebih jelas. Baris 1, ini berarti baris 2, ini berarti kolom 1, kolom 2, ini kolom 3. Gitu. Jadi baris itu ada 2, kolomnya ada 3. Makanya disebut ordonya 2 kali 3. Nah, notasinya seperti ini. 2 kali 3. Begitu. Banyaknya elemennya berapa? Ya 2 kali 3, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya lanjutkan kembali. Kemudian ini contoh ya. Kira-kira ini ordonya ordo berapa kalau kita ketemu soal seperti ini misalnya. Ini kan berarti ada baris 1 gitu ya. Baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Ini untuk baris. Kolomnya kolom 1, kolom 2. Maka ordonya adalah 4 kali 2. Gitu. Jangan 2 kali 4 terbalik. Nanti kita mau ngaliin jadi yang tadinya harusnya ada hasil jadi nggak ada, yang harusnya nggak ada jadi ada, begitu ya. Jadi jangan terbalik. Nah, ini saya nggak usah detailin lagi ya. Barisnya dihitung ke bawah. 1, 2, 3, 4 baris. Kolomnya ada 3. Berarti ordo di sini adalah baris 4, kolom 3. Nah, kalau ini barisnya ada 1, karena cuman yang ke samping cuma 1. Jadi 1 kali 4. Karena ada 4 angka ke samping gitu, dihitung kolom. Begitu ya. Dilanjutkan. Nah, jenis-jenis matriks itu ada macam-macam begitu, dan beberapa dari sini itu sering digunakan. Seperti matriks identitas itu sering muncul di dalam penjumlahan, di dalam perkalian, begitu. Matriks segitiga di dalam sifat penjumlahan, perkalian itu selalu muncul, begitu ya. Nah, ini contoh matriks baris dan kolom. Kalau baris itu seperti yang tadi, dia itu cuma punya satu baris, berarti ordonya itu depannya itu 1, belakangnya bisa bebas. Kalau matriks yang kolom, belakangnya yang 1. Jadi ini nih cuma 1 kolom. Nah, ini namanya yang B ini matriks baris, yang ini matriks kolom, begitu. Lanjut, ada matriks persegi. Ya, tau lah ya, arti persegi itu berarti panjang sama lebarnya sama. Nah, ini di dalam matriks panjang dan lebar itu baris dan kolom, berarti jumlah baris dan jumlah kolom itu sama. Tadi kalau simbolnya ordonya M kali N, begitu, A, M kali N, maka
eh, M-nya ini sama dengan N. Jadi matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 itu disebut matriks persegi. Nah, matriks segitiga itu seperti apa? Bukan bentuknya segitiga gitu ya. Matriks segitiga itu dia punya diagonal utama di mana angka-angkanya di atas diagonal utama atau di bawah diagonal utama itu angkanya 0 semua. Jadi dia cuman kalau dibilang diagonal utama berarti dia harus persegi ya. Jadi dia persegi matriks segitiga itu ciri-cirinya dia itu harus persegi dulu. Bukan bentuknya segitiga ya. Dia itu harusnya persegi dulu, kemudian nanti di atas diagonal utama atau di bawah diagonal utama dia itu nilainya 0. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini matriks persegi. Matriks persegi A2 kali 2 di sini. Kenapa 2 kali 2? Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Nah, yang disebut diagonal utama itu yang dari kiri ke kanan. Yang dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini adalah diagonal utama. Untuk matriks segitiga, diagonal di bawah diagonal utamanya itu 0. Kalau diurutin itu jadi bentuknya dia segitiga. Begitu, segitiga siku-siku. Jadi dia di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama itu 0. Nah, bentuknya segitiga, makanya disebut dengan matriks segitiga. Jadi segitiga di bawah diagonal utama atau segitiga di atas diagonal utama itu nilainya 0. Kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah matriks diagonal dan matriks identitas. Nah, matriks diagonal dan matriks identitas ini dia juga sama dengan matriks segitiga ya. Dia punya ciri-ciri awal yaitu dia dari persegi. Jadi dia itu ordonya itu sama, baris dan kolomnya itu jumlahnya sama. Nah, matriks diagonal disebut matriks diagonal itu karena segitiga atas dan segitiga bawahnya itu bernilai 0, tapi diagonal utamanya bebas, nilainya berapa aja. Yang pasti diagonal segitiga atas dan bawahnya 0. Nah, matriks identitas ini ciri-ciri meruntut lagi begitu ya. Dia matriks diagonal, berarti dia persegi, kemudian dia punya segitiga atas dan bawah, tapi nilai diagonalnya itu 1. Jadi dia matriks diagonal di mana dia itu persegi dan memiliki segitiga atas, segitiga bawah, artinya nilai selain diagonalnya itu 0 dan diagonal utamanya itu 1. Itu matriks identitas. Dan matriks identitas itu kayak matriks satuan, kayak angka satuan gitu. Misalnya kalau 1 kali A hasilnya A, nah matriks identitas juga begitu. Matriks identitas dikalikan dengan matriks A, hasilnya matriks A itu sendiri. Begitu, jadi matriks identitas itu seperti angka 1 begitu kalau di dalam bilangan. Nah, ini contohnya. Nah, matriks diagonal itu berarti diagonal utamanya doang yang punya nilai, begitu ya. Sisanya itu 0. Nilainya bebas, mau positif, mau negatif, mau berapa gitu ya. Mau pecahan, yang penting dia punya nilai, begitu. Kemudian matriks identitas itu sering disimbolkan dengan I besar. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada matriks I begitu, nah itu berarti ngomongin identitas, begitu ya. Kemudian di sini matriks identitas yang berordo 2 artinya dia itu memiliki baris 2, kolom 2. Diagonal utamanya di sini. Nilainya 1. Begitu juga dengan matriks berordo 3. Selanjutnya, itu ada matriks datar dan matriks tegak. Matriks datar itu berarti barisnya jumlahnya lebih sedikit daripada kolom. Kalau matriks tegak ya berarti jumlah kolom lebih kecil daripada jumlah baris gitu. Contohnya begini.
Nah, yang A itu adalah matriks datar. Jadi dia kayak persegi panjang mendatar. Kalau matriks tegak, persegi panjang yang tegak ke atas gitu ya. Transpose. Transpose itu artinya tadinya matriksnya itu misalnya ordonya M kali N. Ketika ditranspose dia jadi N kali M. Jadi yang tadinya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Begitu ya. Notasinya seperti ini. Ada A transpose, kemudian di aksen, ada aksen, ada A pangkat T, begitu. Ini notasinya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada P, 2, 3, 4 itu mendatar ya. Kalau bisa dibilang ini ordonya barisnya cuma 1, kolomnya ada 3. Tapi di transpose, dia jadi ke bawah nulisnya. Jadi 3 baris, tapi 1 kolom. Begitu. Jadi kebalik posisinya. Begitu juga dengan ini. Ini kebetulan panjangnya sama, lebarnya juga sama. Jadi 4 kali 4. Di sini juga 4 kali 4. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini transpose matriks. Contoh transpose matriks gitu ya. Saya coba contohin yang lain dulu. Misalkan kita punya A, itu ordonya 2 kali 3. Begitu. Maka A transpose itu jadinya ordonya 3 kali 2. Gitu. Contohnya begini. Ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Maka A transpose-nya itu 1, 2, 3 yang tadinya ke samping, ditulis jadi ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitulah contohnya. Gitu ya. Jadi ditulis ke samping, jadi ke bawah. Kayak gitu. Itu namanya transpose. Saya lanjutkan. Matriks simetris itu artinya matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu sama. Maksudnya gini, elemennya itu letaknya sama. Jadi ketika ditukar-tukar pun posisinya angkanya tetap sama. Tadi ada lah ya, ada yang disebut matriks simetris. Jadi dia itu tidak berubah lah istilahnya. Kalaupun diganti-ganti gitu, itu sama aja. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini masuk sudah ke kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks itu ciri-cirinya dia punya ordo yang sama. Jadi kalau yang kiri 1 kali 3, yang kanan juga harus 1 kali 3. Kemudian elemen di dalamnya juga sama. Maksudnya ketika baris 1 kolom 3 nilainya 5, maka di sebelah kanan matriks B misalnya elemen 1 kolom 3 juga 5. Begitu ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, elemennya sama nih. Yang punya letak yang sama begitu ya. Punya letak yang sama memiliki elemen yang sama. 1 letaknya di baris 1 kolom 1, 3 letaknya di baris 1 kolom 2, dan seterusnya. Sama gitu. Nah, ini sekarang contoh lain gitu ya. Ini baris 1 kolom 1 harus sama dengan baris 1 kolom 1 sebelah kanan. Otomatis kita sudah punya X sama dengan 3. Kemudian Y. Baris 2 kolom 1 ya, harus sama dengan letaknya dia nih, baris 2 kolom 1. Gitu. Jadi Y sama dengan 2X. Karena X-nya udah tahu, berarti tinggal kalikan 3. Y-nya 6. Kemudian Z posisinya di sini. Baris 2
kolom 3 gitu. Kalau bingung bikin begini nih. Ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kalau diruntutin dia baris 1, kolom 3. Z itu sama dengan 3Y. Z sama dengan 3Y. Y-nya itu 6, berarti kali 3 adalah 18. Seperti itu contohnya ya. Semoga bisa. Ini gampang lah ya. Kita cuma tinggal nyamain doang sebelah kiri posisinya apa, dilihat di sebelah kanan. Yang penting jangan ketukar baris dan kolomnya. Nah, ada lagi soalnya nih. Jika A sama dengan B transpose gitu ya. Jadi nggak sama kayak tadi. Kalau tadi tuh udah langsung disamain kanan kiri. Nah, berarti kita bikin dulu nih. A itu sama dengan B transpose. Kalau transpose itu artinya yang tadinya baris posisinya jadi kolom, begitu kan? Kalau baris sama kolomnya jumlahnya sama itu nggak apa-apa, yang penting elemennya pindah, begitu. Nah, ini kan berarti 2C min 3B. Tadinya itu 2C min 3B, ke sampingnya 2A plus 1. Jadi ke bawah 2A plus 1. Kemudian ini A ke bawah B plus 7. Posisi transpose gitu aja ya. Yang ditanyakan C. Kalau kita mau cari C, coba pakai ini yang lain ya. Kalau kita mau cari C, sini ya C ya. Bisa 2 sih ya. Kalau kita mau cari C, kita harus cari B. Kalau kita mau cari C lagi, misalnya yang ini, kita harus punya C sama B. Tetap aja harus cari B dan harus cari A dan B gitu ya. Bisa kita ambil cari A dulu misalnya. Ini baris 1 kolom 2 ya. Harus sama dengan baris 1 kolom 2 sebelah sana, yaitu A. Gitu ya. Maka kita punya A sama dengan 2. Udah punya modal nih, A sama dengan 2. Berarti tadi harus punya B gitu ya ciri-cirinya. Berarti tinggal ini nih, B sama dengan 2A plus 1. Kita pindahin sini ya, B sama dengan 2A plus 1. Berarti B sama dengan 2 kali 2 tambah 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian C yang tadi ini ya. Ini yang C, boleh ini, boleh yang atas lah gitu ya. Kalau yang bawah berarti sama yang bawah pasangannya, misalnya tadi warnanya kita ganti hijau lah ya. Ini sama kayak ini posisinya ya, baris 2 kolom 2, udah di bawah paling pojok, berarti baris 2 kolom 2 gitu kan. 3/2C sama dengan B plus 7, berarti 3/2C sama dengan 12, karena B-nya 5, 5 tambah 7, 12. C sama dengan 12 kali 2/3. Karena tadinya 3/2, pindah ruas jadi kebalik tempat kalau dia pembagian dan perkalian ya. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, C-nya adalah 8. Seperti itu ya. Nah, ini agak panjang karena semuanya variabel, begitu. Oke. Saya lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan. Penjumlahan 2 matriks. Nah, ini juga
punya ciri-ciri ordonya harus sama gitu. Kalau penjumlahan dua matriks pokoknya ordonya harus sama. Mau penjumlahan mau pengurangan dia harus memiliki ordo yang sama. Contohnya ini. A tambah B sama-sama punya ordo 2 kali 2 gitu ya. Berarti boleh bisa dijumlahin. Nah, jumlahkan sesuai dengan posisinya. Ini sama ini. Ya. 10 tambah 2. Kemudian misalnya saya ganti warna lain lah ya. Nih. 4 tambah 3. Jadi baris 1 kolom 2 itu nambahnya baris 1 kolom 2 juga. Kemudian ada baris 2 kolom 1. Berarti temennya juga baris 2 kolom 1. Terus ada baris 2 kolom 2. Temennya juga baris 2 kolom 2. Ya. Makanya muncul yang ini merah 10 tambah 2, yang ini kuning 4 tambah 3, yang ini hijau 5 tambah 1, yang ini biru 8 tambah min 6. Jadi enggak semua dijumlahin enggak. Pokoknya sesuai dengan tempatnya masing-masing gitu. Tempatnya harus sama. Lanjut. Nah, ini. Tentukan C21 jika diketahui C-nya adalah hasil dari penjumlahan matriks berikut. Kalau dibilang C21 berarti elemen matriks C di mana barisnya di baris 2, kolomnya di kolom 1. Baris 2 kolom 1. Berarti ini. Baris 2 kolom 1. Berarti C21 jawabannya ya cukup 7. 2 tambah 5. Begitu. Nggak mesti dijumlahin semua. Kecuali ditanya matriks C berapa. Berarti semua harus dijumlahin gitu ya. Sesuai tempatnya masing-masing. Nah, sifat dari penjumlahan matriks itu berarti dia berlaku komutatif. Mau A di kiri atau B di kiri, hasilnya akan sama. Kemudian dia juga berlaku asosiatif, mau dikerjain dulu 2 matriks di depan baru ditambah 1 matriks lagi, atau 2 matriks yang di belakang baru ditambah 1 matriks yang di depan, itu tidak masalah, hasilnya sama. Nah, untuk matriks terdapat sebuah matriks identitas. Dibilang identitas itu dia tidak berubah. Maka matriks yang dipakai adalah matriks O atau matriks yang memiliki elemen bilangannya di dalamnya 0 semua. Kemudian berlaku juga lawan atau negatif gitu ya, biar hasilnya adalah 0 gitu. Nah, itu disebut dengan inverse dari penjumlahan. Kebalikan dari penjumlahan adalah minus, kayak gitu. Kita lanjut ke pengurangan 2 matriks memiliki sifat yang sama seperti penjumlahan. Ini mah nggak ada masalah ya, maksudnya yang tadinya ditambah ya sekarang dikurang, begitu aja lah. Nah, contohnya tuh ini. Cuma harus hati-hati karena dikurang berarti kita harus memperhatikan ada minus gak setelah angka itu. Contohnya ini. Ini kan pasangan-pasangan lagi ya. 3 sama 1 gitu, tapi dikurang. Kemudian min 5 sama min 10. Min. Makanya butuh tanda kurung nih setelah pengurangan. Karena nanti akan berpengaruh ke dalam hasil positif atau negatif. Jadi di sini harus hati-hati. Udah min jadi plus. Kalau kita nggak pakai tanda kurung, nanti kita pikir ini udahlah 5 dikurang 10. Padahal di sini nilainya minus. Begitu. Kalau ini salah gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan menggunakan minus setelah pengurangan begitu. Kalau bisa dikurung aja biar nggak salah.
Nah, ini tentukan nilai B jika seperti ini. Nah, ini terserah sih ya, mau ambil B itu dari mana, bisa dari atas. 2A sama 4B, itu kan pasangannya berarti begini ya. Ini pasangannya sama ini. Saya buletin aja ya. Ya kan? Kemudian kita butuh A dong. Kita boleh ambil dari sini nih. Boleh juga dari sini, terserah dah. Saya kebetulan langsung kelihatannya ini gitu. Ya udah ini aja, udah keburu dicoret gitu ya. Jadi ini, nah ini tuh hasilnya yang ini, pasangannya. Ya, sesuai yang bulat sama yang bulat, yang kotak sama yang kotak. Karena kita butuh yang kotak dulu, berarti kita tulis dulu nih yang kotak. 12A dikurang 2A sama dengan 20. 12 dikurang 2 adalah 10A sama dengan 20. A-nya adalah 2. Udah deh, kita nyari B-nya. 2A dikurang 4 min B. Nah, karena dia di dalamnya ada minus atau ada penjumlahan, itu usahakan ada kurungnya. Sama dengan 1. A-nya 2, berarti 4 ya. 4 dari sini karena A-nya diganti 2. 2 kali 2 adalah 4. Ini baru dikeluarin nih minusnya. Kurungnya. Min kali 4, min 4. Min kali min B plus B. Sama dengan 1. 4 kurang 4, 0. B sama dengan 1. Ya, sampai sini semoga jelas begitu ya. Nggak ada masalah. Lanjut. Ya, perkalian suatu bilangan real atau skalar terhadap matriks. Nah, skalar itu biasanya disimbolkan dengan huruf kecil kalau dia variabel gitu. Kalau dia huruf besar artinya perkalian dengan matriks. Kalau variabelnya huruf kecil berarti perkalian dengan skalar. Begitu ya. Nah, ini 2. A-nya diketahui. Terus di sini 2A. Berarti 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan, jadi semua elemen di dalam matriks itu dikali 2, begitu. Kemudian sifat-sifatnya adalah, ya begitu ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya, dia bisa berlaku distributif, begitu. Nih, ini namanya skalar nih, P sama Q, karena dia huruf kecil. Jadi dia skalar bilangan real, kayak gitu. Ya, sifatnya nanti pasti kalian ngerti karena ini seperti aljabar aja gitu ya. Nah, contoh aja ya, langsung ya. Kita punya A sekian, yang ditanya 2A, berarti semua yang ada di dalam dikali 2. 12, 20, 4, 8. Tuh, gak susah ya. Semoga gak susah. Nah, ini sekarang yang ditanya adalah C. Kita lihat dulu nih posisi C ada di mana. C itu kan ada di baris 2 kolom satunya ini. Berarti kita urutin dulu, kita butuh huruf apa nih gitu kan. Ini C, ingat C-nya dikali 3 ya. 3C. Gitu. Berarti kita butuh min 1 tambah C tambah D sama dengan 3C. Yang kita butuhkan adalah nilai D. Berarti nilai D ada di sini ya. Di kotak ini nilai D adalah, oh pas banget nih, D-nya nggak ada huruf yang lain. Jadi kita nggak mesti cari A dan B gitu kan. Tapi kalau saya lagi iseng bikin soal harus cari A sama B. Ya itu tergantung soalnya lah. Ini kebetulan kita nggak usah cari A sama B, berarti langsung aja gitu ya. 2D plus 3 sama dengan 3D. 3D pindah ruas ke kiri, jadi negatif ya.
2D dikurang 3D sama dengan min 3. Min D sama dengan min 3. Maka D sama dengan 3. Karena D sudah sama dengan 3, berarti kita bisa selesaikan sebelah kiri ya. Berarti min 1 ditambah C ditambah 3 sama dengan 3C. Min 1 tambah 3 itu 2. 3C pindah ruas jadi C min 3C. 2 pindah ruas jadi min 2. Berarti kita punya min 2C sama dengan min 2. C-nya adalah 1. Ya. Begitu ya. Dilanjut. Perkalian 2 matriks. Perkalian 2 matriks ini yang perlu diperhatikan adalah ordonya. Jadi ciri-cirinya, jumlah kolom di matriks depan itu harus sama dengan jumlah baris di matriks belakang. Ini syaratnya. Maka kalau dia sudah punya syarat ini bisa diselesaikan. Tapi kalau dia nggak punya syarat ini, ya udah, mohon maaf, ini tidak ada hasilnya, begitu ya. Karena nggak bisa dikali. Kalau tadi kan skalar bisa dikaliin ke semuanya. Berapapun ordonya, pokoknya semua elemen di dalamnya itu dikali sama angka skalarnya. Kalau ini nggak bisa. Jumlah kolom jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks B. Dibilang sama bukan elemennya harus sama, tapi jumlahnya. Jadi kalau jumlah baris di A itu ada 5, maka jumlah kolom di A itu ada 5, maka jumlah baris di A harus 5. Baru dia bisa dikaliin. Terus baris depan sama kolom belakang nggak ada masalah, itu buat hasilnya gitu ya. Itu buat diambil sebagai hasil. Oke, contoh. Jadi kita harus paham dulu perkalian ordonya ya. Nah, ini jumlahnya udah sama 1. Maka dia bisa diselesaikan. Hasilnya adalah 3 kali 2. Matriksnya jumlahnya 3 kali 2. Maksudnya barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Gitu. Tapi kalau ini nggak sama nih. Padahal ordonya sama. Ini bukan penjumlahan. Kalau penjumlahan mungkin bisa dikerjain. Karena ini perkalian, ini harus sama. Kalau nggak sama ya udah nggak bisa dikerjain. Kayak gitu. Ya. Nah, itulah ya. Bisa dilihat yang ketiga juga nggak bisa karena beda. Ya, bodo amat dah sama yang depan. Kalau yang depan sama yang ujung depan sama ujung belakang itu sama, itu nggak masalah. Yang penting tengah-tengahnya harus sama gitu ya. Oke. Nah, ini. Matriks dengan ordo 1 kali n kali 1. Maka hasilnya 1 kali 1. Kita coba dulu ya. Contohnya. Nah, ini. Ini barisnya ada ini barisnya ini ada 1 kali 2 kolom, ini ada 2 baris kali 1 kolom, maka munculnya 1 baris, hasilnya ordonya 1 kali 1. Kalau 1 kali 1 ya udah, kita cukup butuh dituliskan 1 kali 1. Paham gak sih? Semoga paham ya. Jadi kita cuma butuh baris 1, kolom 1. Posisi perkaliannya sesuai dengan posisi, karena 4 yang pertama, maka 4 hanya dikali sama 3. Bukan seperti pemfaktoran gitu ya, yang harus dikalikan ke semua bilangan di seberang. Kalau ini enggak. Sesuai posisi. Yang pertama sama yang pertama, yang kedua sama yang kedua. Baris 1 dikali dengan kolom 1. Baris 2 dikali dengan, yang kedua dikali dengan kedua, gitu ya. Jadi kalau sebelah kanan diambilnya baris, sebelah kiri diambilnya kolom, begitu. Nah, ini juga begitu. Yang pertama dikali yang pertama,
yang kedua dikali yang kedua, yang ketiga kali yang ketiga. Makanya muncul seperti ini. Setelah dikali masing-masing dijumlah. Kita coba sama yang memang nantilah ya contohnya. Oke, lanjut. Ini untuk N kali P. Nanti jumlahnya M kali P. Ini seperti yang tadi dicontoh begitu ya. Nah, kita ke contohnya. A kali B. Oke, kita tulis dulu ya ordonya ya. 2 kali 2. Terus ini 2 kali 1 gitu ya. Maka nanti ordo hasilnya yang ini adalah coret-coret 2-nya. Ini di sini dulu ya. 2 kali 2 sama 2 kali 1. Berarti dicoret ordonya, sisanya 2 kali 1. Kita punya baris ada 2, kolomnya cuma 1. Ini detailnya ya. Untuk mengisi titik-titik di sini, kita butuh baris 1 pada pada matriks pertama, kita butuh kolom 1 pada matriks kedua. Saya detailin dulu lah ya. Kita nulisnya hati-hati dulu. Oke. Ya. Nih ya. 3, 2, min 4, 6 dikali min 4, 8. Kita punya, yang kita butuhin tadi ada 2 baris, 1 kolom. Begitu ya. Ini buat detail aja. Nanti kalau sudah paham, nggak usah ngerjain ada B1, B2, K1 gitu, nggak perlu. Karena kan jawaban udah langsung matriks gitu ya. Untuk mengisi yang di sini, ini kita ambil untuk matriks yang pertama, kita ambil baris 1. Misal pakai warna yang lain ya. Mengisinya dengan warna merah misalnya. Berarti baris 1 dikali kolom 1. Semua baris 1 kolom 1 dikalikan sesuai posisi. Posisi yang pertama dikali dengan posisi yang pertama, maka cuma 3 kali min 4. Ditambah posisi yang kedua dikali dengan posisi yang kedua, makanya muncul 2 kali 8. Tidak ada perkalian 3 kali 8. Ya, jadi cukup posisi pertama kali posisi kedua, posisi pertama dikali posisi pertama, yang kedua kali yang kedua. Yang pasti yang diambil sebelah kiri baris, yang diambil sebelah kanan kolom. Gitu ya. Kemudian yang kedua berarti ngisi baris 2, kolom 1. Misalnya hijau. Berarti kita ambil baris 2. Kita ambil baris 2, kolom 1. Ya, kolomnya tetap sama gitu ya. Kolomnya dia doang, cuman dia kan yang kolomnya cuma 1 gitu. Baris 2 kolom 1, min 4 kali min 4, kemudian ditambah 6 kali 8, sesuai posisinya gitu ya. Kita lanjut, berarti hasil matriks A kali B adalah, ke samping aja lah ya, bentuknya begini, min 12 ya, min 12 tambah 16, 4, kemudian 16 tambah 48, 16 tambah 48, 64. Ya, ini deh hasilnya. Udah. Terus, Bu, bisa disederhanakan nggak? Gitu, ada aja sih yang tanya begitu memang, tapi tidak boleh. Karena tidak diminta disederhanain, ini bukan
persamaan kuadrat begitu yang ada ruas sebelah kanannya 0, enggak. Ini kan ya udah, ini hasilnya cukup sekian dan terima kasih. Begitu aja hasilnya, begitu ya. Enggak pakai disederhanain. Nah, sekarang kita ke B. B itu ordonya 2 kali 1. Terus A itu ordonya 2 kali 2 gitu ya. Kok satunya ketinggalan ya? Nah, ini nggak sama nih. Ini nggak sama. Karena dia tidak sama, maka tidak dapat dikerjakan. Gitu ya. Dikerjakan. Oke. Seperti itu untuk perkalian. Ya. Nah, ternyata ada contoh 2 guys. Berarti kita coba kalikan. Ini adalah baris duanya, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini juga barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Berarti bisa ya. Hasil perkaliannya adalah 2 kali 1. Seperti yang tadi ya, yang tadi kita kerjain. Ini baris 1, baris 2, ini kolom 1. Berarti hasilnya 2 kali 1 gitu ya. Untuk mengisi di sini butuh baris 1, kolom 1 gitu ya. Kita detail lagi. Kita butuh baris 1, kolom 1. Maka kita punya min 1 kali 7 ditambah 2 kali 5. Kemudian ada lagi baris 2, kolom 1. Berarti ini ya. Baris 2, kolom 1. Maka hasilnya 3 kali 7 ditambah 1 kali 5. Jadi harus pelan-pelan diperhatikan, butuh diulang, silahkan diulang-ulang begitu ya, supaya tidak salah perkalian. Maka hasilnya adalah min 7 tambah 10, 3, 21 tambah 5, 26. Nah, sampai sini semoga tambah paham begitu ya. Saya lanjut. Aduh, ada contoh 2 ternyata ya. Apakah ini bisa seperti dibalik-balik A kali B bisa B kali A gitu? Kalau yang tadi di atas contoh 1 nggak bisa B kali A, tapi nggak semua matriks nggak bisa gitu. A kali B, B kali A nya nggak bisa, nggak semua, ada juga yang bisa begitu ya. Nanti kita temukan sendirilah di mana itu. Nah, A kali B, ini kan barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti 2 kali 3. Ini kebalikan, barisnya ada 3, kolomnya ada 2, gitu kan. 3 kali 2, maka bisa ini ya. Ini bisa, hasilnya adalah 2 kali 2. Berarti kita butuh nanti 2 kali 2. Kita buat dulu ya. 1, 2, 3, min 1, 0, 2. Min 2, 0, 1, 1, 2, 3. Nah, kita butuh barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Tuh ya, agak ke sini ya biar bisa. Oke, baris 1 di sebelah kiri dikali kolom 1 di sebelah kanan. Berarti 1 kali min 2 ditambah 2 kali 0. Paham nggak nih dibikin begini? Coba agak sempit ya. Kita hapus dulu yang ini. Pakai warna lah ya biar bisa bedain barisnya. Warna merah dulu lah, merah tua misalnya nih. Ini untuk baris 1 dikali kolom 1. Hasilnya 1
kali min 2 ya, biar fokus di situ gitu kan. Kemudian ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 1. Jadi posisinya perkaliannya pasti cuma 3 gitu ya. Kemudian saya hapus lagi biar tidak numpuk. Oke. Kita ke sini. Ini kita mau isi baris 2, berarti yang ini ya. Baris 2 kolom 1. Sesuai sama posisi dia ya, baris 2 kolom 1. Min 1 kali min 2 tambah 0 kali 0 tambah 2 kali 1. Oke, kita ke ruas ke yang kiri. Ini otomatis dulu ya. Kita ke kiri berarti ngomongin kolom 2 ya. Kolom 2. Karena kan tadi hasilnya barisnya ada 2, kolomnya ada 2 gitu ya. Kolom 2 berarti ini untuk isi yang di sini pakai baris 1, kolom 2. Di sini pakainya baris, di sini pakainya kolom. 1 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 3 kali 3. Ya, sesuai posisi saya bilang. Oke, kita coba lagi. Yang terakhir yaitu baris 2 kolom 2. Berarti min 1 kali 1 tambah 0 kali 2 tambah 3. 2 kali 3. Ini ya, baris 2 kolom 1 gitu. Oke, betul ya, 1, 2, 3 ya, min 1, 0, 2. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal jumlahkan gitu. Kita jumlahin, ini jelek banget 2. Oke, tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah min 2 tambah 3, 1. 1 tambah 2 tambah 9, 12. Salah, 14 ya. 4 itu. Min 2 tambah 2, 4. Min 1 tambah 6, 5. Oke, hasilnya ini gitu. Terus gimana dengan B kali A gitu kan? Kita coba di halaman berikutnya aja ya. Halaman selanjutnya. Kita copy dulu. Oh, sudah ada ternyata, guys. Oh ya. Wow, gitu ya. 1, 14. Oke, kita pakai dulu aja. 1, 14, 4, 5. Ya, kita lanjut dulu ya ke sini. Ini tadi hasilnya adalah 1, 14, 4 sama 5. Oke, kita cari yang ini sekarang ya. Ini itu tadi 2 kali 3. Terbalik. Oke, terbalik. Terbalik. Kita hapus dulu. Oke. Iya. Di sini B-nya ini ya, B-nya itu 3 kali 2, ini 2 kali 3. Ini 3 kali 2, dikali 2 kali 3. Dari ordonya aja hasilnya udah beda. Hasilnya ini 3 kali 3, ada 3 baris, ada 3 kolom. Kalau sebelah sini hasilnya 2 kolom, 2 baris, 2 kolom, begitu kan? Berarti hasilnya nggak akan sama nih. Kita jabarin dulu ya untuk B sama dikali A. Takutnya nggak ini ya, nggak cukup. Min 2, 0, 1, 1, 2, 3. Dikali 1, 2, 3, min 1, 0, 2. Ya. Kita butuh
baris 3, kolomnya juga 3. Oke. Nanti dulu lah kolomnya ya. Kita ke baris dulu. Kita mau isi baris 1, kolom 1. Berarti kita butuh baris 1, kolom 1. Min 2 kali 1 tambah 1 kali min 1. Ya. Sepertinya kita harus geser sedikit nih. Oke, mohon maaf saya geser sini ya. Nah, oke lah ya, biarkan saja seperti itu. Ya, bagian itu nanti kita hapus saja. Ini ke sini lagi ya. Baris 2, kolom 1. Oke, kita pakai hijau misalnya ya kan. Baris 2, kolom 1. Berarti 0 kali 1 tambah 2 kali min 1. Kemudian baris 3, kolom 1. Saya lanjutin aja ya. Baris 3, kolom 1 berarti perhatikan baik-baik kalau sambil menonton itu, sambil dilihat begitu. Yang mana sih yang dimaksud nih? Sekarang saya nggak tulis ya, nggak tulis hijaunya. Baris 3 ambil di sebelah kiri, kolom 1 ambil di sebelah kanan. Berarti 1 kali 1 ditambah 3 kali min 1. Terus kita ke kolom 2. Kolom 2 yang ini berarti butuh baris 1, kolom 2. Sebelah kiri ambil baris, sebelah kanan ambil kolom 2. Berarti min 2 kali 2 ditambah 1 kali 0. Kemudian 0 kali 2 ditambah 2 kali 0. Baris 3, 1 kali 2 ditambah 3 kali 0. Begitu. Yang terakhir di kolom 3, ambil baris 1 kolom 3, min 2 kali 3 ditambah 1 kali 2. Terus 0 kali 3 ditambah 2 kali 3. Kemudian 1 kali 3 tambah 3 kali 2. Seperti itu. Sebentar dulu, ini kayak ada yang salah di sini. 2 kali 2 ya. Nah, ini ada yang salah. Harusnya tuh angkanya tuh sama gitu yang di pinggir-pinggir ya kan. Ini tadi keliru. 2 kali 2. Oke, sampai sini semoga bisa paham. Hasilnya adalah min 3, ini min 4, ini min 4 lagi, ini min 2, 0, 4, min 2, 2, 9. Nah, beda kan sama yang sebelah sana. Gitu. Dia bisa dikali, tapi hasilnya beda. Apakah semua matriks begitu? Enggak juga. Ada yang kebetulan bisa dikali hasilnya sama gitu, tapi kebetulan gitu ya. Oke, kita ke sifat-sifatnya kalau gitu. Sifat-sifat dari perkalian dua matriks itu dia nggak sama A kali B dengan B kali A, kecuali matriks-matriks khusus. Jadi dia itu punya kekhususan gitu, istimewa istilahnya, makanya dia bisa sama begitu ya. Kemudian asosiatif karena boleh gitu dikalikan dulu yang depan, baru kalikan yang belakang, atau belakang dulu dikali, baru kalikan ke depan. Yang penting tidak pindah posisi, tidak jadi ACB atau CAB gitu. Yang penting yang dikerjain duluan yang mana gitu aja. Terus dia bersifat distribusi, tapi tidak boleh merubah tempat gitu ya. Kalau tempatnya A itu di depan,
ketika didistribusikan ke dalam B tambah C, ya dia tetap di depan. AB sama AC. Kalau A-nya di belakang, ketika dikalikan ke B sama C juga tetap di belakang gitu. BA sama CA gitu ya. Kemudian ini ada matriks identitasnya begitu. Oke. Nah, ini ada 3 soal latihan, silahkan dicoba sendiri, silahkan improve sendiri, latihan untuk diri sendiri. Apakah saya sudah yakin bisa? Kenapa saya ambil latihan perkalian 2 matriks? Karena itu yang paling sering keliru mengerjakan, makanya saya ambil perkalian 2 matriks supaya tidak keliru lagi mengerjakannya, begitu ya. Jadi dicoba dulu 3 soal ini, semoga bisa melatih kalian untuk lebih memahami pasangan-pasangan dalam perkalian. Oke, terima kasih. Pembelajaran saya hari ini sudah selesai. Bukan hari ini ya, di video ini sudah selesai. Ya, semoga video ini bisa membantu banyak orang untuk bisa memahami operasi matriks, dan saya sangat berharap video ini juga bermanfaat buat orang-orang di luar sana. Terima kasih.